Inna dina indallahil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, bagaimanakah niat puasa Asyura? Kita tahu bahwa keutamaan puasa Asyura begitu besar. Seperti dalam hadis dari Abu Qatadah Al-Ansari, beliau berkata, Nabi SAW ditanya mengenai keutamaan puasa Arafah. Beliau SAW menjawab, puasa Arafah akan menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Beliau juga ditanya mengenai keistimewaan puasa Asyura. Beliau menjawab, puasa Asyura akan menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku seiman, kita disunahkan pula melakukan puasa hari sebelumnya pada tanggal 9 Muharram. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa ketika Nabi SAW melakukan puasa hari Asyura dan memerintahkan kaum muslimin untuk melakukannya, pada saat itu ada yang berkata, "Wahai Rasulullah, hari ini adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani." Lantas beliau mengatakan, apabila tiba tahun depan, insya Allah kita akan berpuasa pula pada hari ke-9. Ibnu Abbas mengatakan, belum sampai tahun depan, Nabi SAW sudah keburu meninggal dunia. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, marilah kita berpikir ilmiah. Kalau kita lihat di buku-buku ilmiah, biasa kalau ada kutipan, ada sumber rujukan dengan diberi footnote di bawahnya. Ini menjadi bukti bahwa tulisan atau buku tersebut benar-benar ilmiah. Kalau misalnya niat puasa Asyura seperti yang tren di kalangan masyarakat, kira-kira ada footnote-nya atau tidak di bawahnya? Kalau ada, bisa sebutkan rujukan hadisnya dari siapa? Yang tepat niat cukup keinginan dalam hati. Yahya bin Syarf An-Nawawi rahimahullah yang masyhur dengan sebutan Imam Nawawi pernah mengatakan dalam salah satu kitabnya, tidaklah sah puasa seseorang kecuali dengan niat. Letak niat adalah dalam hati, tidak disyaratkan untuk diucapkan. Masalah ini tidak terdapat perselisihan di antara para ulama. Coba perhatikan baik-baik apa yang beliau utarakan. Letak niat di dalam hati dan tidak perlu dilafazkan di lisan. Ulama Syafi'iyah lainnya yang berbicara tentang niat yaitu Asy-Syarbini rahimahullah. Beliau mengatakan niat letaknya dalam hati dan tidak perlu sama sekali dilafazkan. Niat sama sekali tidak disyariatkan untuk dilafazkan sebagaimana ditegaskan oleh An-Nawawi dalam Ar-Raudhahnya. Para ulama sepakat bahwa niat cukup dengan keinginan dalam hati. Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah ditanya mengenai niat di awal berbagai ibadah seperti ketika mengawali sholat dan ibadah lainnya. Apakah niat ketika itu harus diucapkan di lisan semisal dengan ucapan nawaitu, asumu, atau usolli? Apakah seperti itu wajib dilakukan? Ibnu Taimiyah rahimahullah menjawab, segala puji bagi Allah, niat toharoh seperti akan berwudu, mandi, tayamum, niat sholat, puasa, haji dan zakat, menunaikan kafaroh, serta berbagai ibadah lainnya, niat tersebut tidak perlu dilafazkan. Bahkan yang benar, letak niat adalah di hati dan bukan di lisan. Inilah yang disepakati para ulama. Seandainya seseorang salah mengucapkan niat lewat lisannya, lalu berbeda dengan apa yang ada di hatinya, maka yang jadi patokan adalah apa yang ada di hatinya, bukan apa yang ia ucapkan. Allahu a'lamu bishawab.